ketika saya posting di Facebook ya, emang Singapura udah ada murai, Iya. dia kota. Iya. Bisa dijelasin nggak Om? Om kan udah pernah ngambil langsung nih dari dia. Ini asalnya dari mana nih murai-murai Singapura itu? Kalau Singapura sendiri kan harusnya berbatasan langsung sama Malaysia, Kalimantan. terus nyebrang dikit sama Indonesia, gitu kan ya. Kalau Sumatera. aslinya nggak ada, hutannya aja nggak ada. Salam satu hobi, salam kicau mania. Sahabat Om Yud, sekarang kita balik lagi ke peternakan ekor panjang, murai batu ekor panjang terbesar di Jakarta. Nah, sekarang kita mau belajar. Jadi di Indonesia ini ada murai-murai batu yang murai batu ekor panjang yang diimpor dari Singapura. Nah, itu ada namanya ring DDS, David de Souza, dan ring AP Alan Pang. Nah, sekarang kita udah ada bersama Om Evan, Om Maskur, dan Om Slam. Nah, ini Om Maskur ini owner ya Om ya, di Pitung BF ya. Yang kerja. Betul gitu sultan gitu. Nah, jadi Om Evan apa nih? Kerja sibukannya? Dragon Lover juga. Prestasi durasi. Om Slam ownernya kicauMania.id. Nah, Om Maskur ya pekerjaannya katanya di sini. Nah, ownernya ya. Mas Kar, langsung aja deh. Ini kan banyak nih sekarang yang di luaran ya, murai batu ekor panjang. Ya banyak ringnya lah. Nah, tapi saya mau tanya nih Om, ring DDS sama ring HP nih Om. Bisa di ini nih Om, jelasin Om biar pada tahu Om. Ya, kalau secara umum murai Singapura sih awalnya dari DDS dulu, dari de Souza, dia yang membuatlah terah Singapura itu, jalur murni Singapura, dia yang paling murni. Nah, yang masuk ke Indonesia DDS sudah lama sebenarnya, dan kalau boleh dibilang yang ada di Indonesia sekarang itu sudah turunan kedua ketiganya. Oh, yang beredar sekarang. Jadi dari murai Singapura ring DDS itu sudah menjadi bapak dan kakek, dari bapak sampai anak, turunan-turunan itu, jadi udah lebih beradaptasi dengan iklim di Indonesia. Nah, kalau dari ringnya Alan Pang itu masih banyak yang asli karena Alan Pang masih aktif ya. Oh, gitu. DDS kan sudah almarhum, mungkin diteruskan oleh keponakannya Jeffrey Low sama menantunya. Oh, DDS sudah almarhum. Jadi sudah almarhum ya. Tapi keduanya tuh dari memang Singapura? Ya, dari Singapura yang menciptakan, yang membuat Ekor panjang itu adalah si DDS tadi, David de Souza itu. Ada ciri-ciri khususnya nggak Om Maskur? Pada dasarnya sama ya, rata-rata ekor semua rata-rata di atas 28 cm ke atas. Nah, ntar kembangannya ada yang melengkung, ada yang lurus dan sebagainya. Tapi kalau secara umum karena yang DDS itu sudah banyak sudah turun kedua, ketiga di Indonesia. Ekornya lebih variatif, ada yang bisa ekor lebar, ada yang bentuk huruf V seperti itu. Nah, kalau yang Alan Pang rata-rata lurus-lurus tapi rapat gitu. Sampai sekarang. Nah, ciri khasnya itu. Sama bagus. Bagus ya. Betinanya rata-rata klau seperti itu. Iya, kayak tadi ini ada di antaranya ini ya. Contohnya Ini lainnya masih ibunya. Ya, ini bapak ibunya masih asli dari ring AP nih. Dua. Nah, kalau itu yang DDS sudah jantannya ada, udah turunan kedua. Jadi bukan ring DDS asli bapaknya, tapi udah kakeknya. Banyak orang Indonesia yang sudah punya ring DDS lebih dari 10 tahun seperti itu. Oh gitu? Iya. Kalau Mas Kur sendiri Saya masih baru. mulai main ini ekor panjang dari kapan Om? Saya mulai kerja di sini ya mungkin. Saya sengaja lihat aja ya, baru sekarang mau saya tanyain nih. Ketika saya posting di Facebook ya, emang Singapura udah ada murai, dia kota. Iya. Bisa dijelasin nggak Om?
Om kan udah pernah ngambil langsung nih dari dia. Ini asalnya dari mana nih murai-murai Singapura itu? Kalau Singapura sendiri kan harusnya berbatasan langsung sama Malaysia, Kalimantan. terus nyebrang dikit sama Indonesia, gitu kan ya. Kalau Sumatera. aslinya nggak ada, hutannya aja nggak ada. Jadi mungkin dia di mix kali Om Sam ya, Om Sam nih. Mereka pinter. Ah, Diambil tuh beberapa murai dari Sumatera, terutama Aceh, Medan, Ujung Pancu, dikombinasikan dengan Penang, dengan Vietnam, dengan Thailand. Nah, jadilah murai kerak murni yang mereka sebut murai terpanjang Singapura. Ini satu daerah tidak ada, tapi itu adalah gabungan silangan-silangan dari beberapa jenis murai yang tercipta satu galur murni yang anak keturunannya sudah seperti sekarang panjang fix trendnya. Oh gitu. Fix trendnya apa fix trend? Iya. Kan kalau saya hanya bisa baca ya, yang membuat itu Pak DDS itu dia cukup lama memerlukan waktunya untuk membuat keras tersebut sampai galur murni. Oh, oke. Kita penikmatnya aja. Penikmatnya aja. Ya, dan hebatnya Indonesia udah ada galur murni bisa disilang lagi tuh samurai ekor-ekor panjang yang nggak bunyi. Nggak bunyi. Bisa ada dari negara lain. Oh gitu. Nah itu yang pembeli harus hati-hati membedakannya. Kalau yang dari kerah tadi yang dari DDS, KP, terus ada juga JL, itu memang sudah galur murni dan bunyinya cukup enak lah, cukup enak ya. Apalagi kalau sudah lahir di Indonesia, kita bisa masterin, itu hampir mirip dengan burung lokal. Oh gitu. Fighternya Suaranya dapet, ya. isiannya masuk kayak gitu. Kalau untuk Ekor panjangnya apalagi dapat ya. Iya. Ini bisa dilombain nggak sih Om? Ini kan pertanyaan orang-orang pasti nih ya. Saya juga pengen ikut lomba, cuman belum ada IO yang bikin nih. Bikin dah Om. Kita bikin tar. Kita bikin tar. Oh gitu Om ya. Iya. Ini dari pastolnya rata-rata berapa senti Om kalau dia nggak ada di sini Om? Kalau pastolnya variatif. Terus satu lagi ya, ekor panjang itu nggak selalu anaknya panjang, pasti masih ada juga yang pendek. Tapi sependek-pendeknya tetap di atas 23 ke atas lah gitu. Pastol itu 23 sampai 30-an lah. Kenapa gagal? Kenapa nggak jadi Enggak, panjang? banyak faktor. Ada bisa gen, bisa cuaca, Gizinya juga. bisa makanannya juga. Oh gitu. Waktu awal-awal saya belajar, saya kan belinya juga trotol. Saya treatmentnya sama seperti burung lokal, saya jemur tiap hari. Nah itu pendek-pendek, cuman 24, 25. Padahal itu masih kerak murni semua. Jadi perawatannya gimana? Beda dengan murai biasa? Ya nggak usah terlalu, jemurnya jangan terlalu banyak. Sebenarnya juga kalau lagi mabung juga lebih baik ikut full kerodong aja. Full kerodong aja? Mabungnya sama aja ya Om? Waktunya kayak murai Lebih panjang. Lebih panjang? waktunya. Lebih lama, iya. Gitu. Lebih lama kan dia. Nah sekarang kan ada gosip nih Om di luaran lah ya, di pasar katanya ada murai batu ekor panjang yang palsu, yang sambung lah atau yang ya kan dimasukin dari itu gimana ceritanya Om? Nah itu memang orang Indonesia kreatif. Saya pun pernah kena tipu? Pernah beli ya betina ekor lokal 19. Untungnya saya ragu. Oh gitu? Ya tapi saya beli nggak apa-apa. Buat sekolah lah, uang sekolah. Sekolah. Nah, ya saya kawinin aja sama yang biasa lah. Gitu. Begitu mabung ya ternyata pendek turun. Setelah dilihat bulu mabungnya nggak kelihatan, oh memang halus sekali. Baru di situ baru bisa kita lihat tuh, oh ada sambungan. Oh ada sambung, emang jago orang Ada yang jago. Oh gitu. Jadi memang lebih enak beli ke teman yang dipercaya. Kalau lihat peternak langsung. Syukur-syukur yang peternaknya mau liatin nih loh induknya nih anaknya. Nah itu sahabat, menurut saran dari Mas Gur ya, kalau mau beli ekor panjang karena di luaran banyak yang kreatif, ya. Jadi lebih baik langsung ke peternaknya gitu ya. Syukur ya kayak gini kita bisa masuk ya Om ya. Ya kalau bisa memang lebih baik lihat dulu, pantau dulu, jangan langsung beli. Jadi udah tahu oh kondisinya seperti ini, burungnya seperti ini benar, memang beranak, baru bisa. Kalau mau ambil trotolnya. Iya, pantau cocok bayar. Nah, kalau dengan yang cukup, yang udah pasal atau yang dewasa silakan kayak gitu. Kalau harga mana? Inbox. Inbox. Harga inbox saja. Harga damai, harga damai aja nanti di deskripsi saya ini nomor Om Master ya. Iya. Atau pokoknya pekerja di sini. Pekerja punya pekerja. Ini kan murai batu ekor panjang harganya cukup fantastis lah buat orang-orang pemula nggak kebiasa. Nah biasanya yang pelanggan-pelanggan yang kemari itu dari mana aja sih Om? Banyak ya, kalau pelanggan sih pasti variasi lah. Rata-rata mereka Ya, banyak dari
Rata-rata buat investasi. Kalau dulu awal-awal ya karena masih terbatas, memang buat orang hobi aja. Iya, orang hobi aja, tidak buat lomba, bukan buat jual lagi. Rata-rata mereka hanya buat kesenangan lah, taruh dalam rumah, di atas kolam, biasanya dulu awalnya seperti itu. Tapi belakangan ternyata investasi ini kan cukup menjanjikan. Nah, mulai yang sudah terbiasa melihara murai lokal, mulai sebagian beralih upgrade. Ya. Memang ada yang silangan, jadi antara salah satu orang tuanya jantan original, terus salah satu pasangannya murai lokal, jadi yang agak panjang. Ini bisa, cuman ini kan darahnya belum 100%. Ini kembangannya, range anakannya masih banyak. Ada yang bisa seperti bapaknya, ada yang seperti hidungnya. Nah ini yang pembelinya juga harus mengetahui itu. Penjualnya juga jangan, kalau menurut saya jangan menjamin bahwa pasti panjang. Enggak, namanya makhluk hidup kan. Ya, ciptaan Tuhan juga. Pasti ada bapaknya tinggi, ibunya kecil. Kan anaknya ada yang tinggi, ada yang kecil. Mix juga. ya jadinya ya. Iya. Ada yang tengah-tengah ya. Ada yang tengah-tengah. Ada yang bisa lebih tinggi dari bapaknya, iya ada juga. Oh, bisa begitu? Bisa. Nah ini yang itu namanya rezeki, tapi kan persentasenya nggak 100% ke atas atau 100% ke bawah. Pasti ada variasinya. Saya pun ada yang seperti itu. Pernah ngalamin ya, Om? Pernah ngalamin, dan itu nggak saya jual karena kan nggak enak. Oh, siap. Untuk menjaga nama juga. Iya. Nah ini kalau ada yang mau beli gimana Om? Misalnya kamu main ke sini, janjian dulu. Jangan, kan kita buka tiap hari, tapi siang ya. Karena kalau malam istirahat, burungnya juga dikorong. Sahabat, nanti kita balik lagi. Ini seru nih, udah mulai ngobrol-ngobrol panjang ini. Jangan kemana-mana, jangan lupa subscribe, like, comment, and share sekarang juga. Balik lagi, yang baru nonton tetap nggak bosan-bosan saya ngomong. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Nah, ini jadi pernah cerita nih, saya pernah dapat kabar nih, Om Michael. Jantannya bapaknya kalau nggak salah ekor 32, ibunya ekor berapa ya, 18-19. Ini murni nih, galur murni Singapura, tapi anaknya 17 Om, sampai paspor sampai segitu aja terus. Itu gimana Om? Ya kalau menurut saya itu sangat memungkinkan. Kan ini memang terah yang dibuat ya. Jadi ada kemungkinan kembali lagi ke yang kakek buyutnya. Tapi tetap kalau menurut saya walaupun dia pendek itu keturunannya nanti akan panjang lagi, karena jika itu benar murni ya, induknya murni dua-duanya, walaupun dia nggak sepanjang yang lain, tetap dia punya potensi anakannya akan panjang. Terah ekor panjang jatuhnya ya, walaupun iya. dia 17-18 gitu. Kalau dari beberapa teman saya yang sudah pelihara lebih dari 10 tahun itu terutama untuk yang DDS itu ya, itu ukuran terpanjangnya rata-rata di mabung ketiga keempat. Nah itulah kira-kira ukuran terpanjang ekornya dia. Setelah itu segitu itu aja? Bisa lebih panjang, bisa lebih pendek. Kalau perawatannya bagus, itu bisa memanjang. Jadi misalnya tadinya dia mentok di 33. Nah dengan jalan tahun ke-7, tahun ke-8 itu bisa sampai ke 35 sampai 38. Sama juga. Tapi keturunannya jangan dilihat yang 38-nya nih, dilihat yang di tahun maupun ke-3 ke 4-nya tadi. Nah, itulah kira-kira ukuran induknya. Patokannya segitu. Jadi misalnya walaupun 38 tapi waktu di maupun ke-3 ke 4 dia hanya di 33. Nah, berarti kira-kira indukannya ya kita hitungnya 33 jangan 38 gitu. Itu versi pakemnya mereka yang sudah paham lebih dahulu. Nah, cuman kalau sekarang silakannya dicari yang paling panjang, itu yang dihitung. Ya wajar juga kan, dia nggak bohong, bener 38. Jadi orang dagang kan, dia diambil yang paling panjang. Jadi ini cuma sharing aja ya. Jadi sahabat, kalau yang mungkin banyak yang ngeluh ya, oh ekor panjang Singapura mahal segala macam ya. Tapi kembali lagi kan karena itu tadi perawatannya juga masih sembarangan gitu ya. Terahnya juga ya istilahnya tadi bisa otentik, bisa kasih garansi. Bahkan di mabung ke-7 ke-8 masih berkembang ya, ekornya masih panjang ya gitu. Jadi memang apa ya, karya sih ini ya. Sebuah karya ya kalau dibilang ya. Riset juga Hasil riset walaupun balik lagi ciptaan Tuhan juga, tapi ini kan ada risetnya, ada kerjaan ini ya. Dan tadi kan tentang suka dukanya usaha lah ya, apa sih namanya nih? Ya tadi yang Om Evan tanya, mabungnya lebih lama apa enggak? Lama emang. Berapa bulan Om yang Om
paling cepat 4 bulan ya, paling cepat. Tapi bisa 6 bulan juga. Ya karena ekornya itu kan harus dorong gitu ya. Beberapa peternak sudah punya cara masing-masing untuk mempercepat nabung, terutama supaya rontoknya cepat. Nah, Mas Kur kasih tahu. kalau yang mulai sudah rontok semua dorong itu rata-rata di 3 bulan sampai 3 bulanan sudah bisa mentok sampai 4 bulan lah. Tapi yang masih punya variatif adalah ketika mulai rontok sampai rontok beneran. Nah, itu beberapa peternak punya cara masing-masing lah. Kalau saya lebih suka rontokin di kandang ternak. Karena nggak nyampe 2 minggu ambrol semua. Gitu. Karena dia aktif rontok. Hari-hari rontok, dia mandi juga, dia kejemur juga. Kan kandang ternak saya terbuka kan. Nah, kalau di kandang satuan itu bisa 2 bulan rontoknya lama. Jadi bisa toto bisa 5 bulan sampai 6 bulan. Jadi kalau mau mabung dibiarin aja gitu di kandang Kalau saya sudah mulai mabung, biarin aja sampai rontok habis. Walaupun dia pastol, masih pastol pun. Masih pasal pun gitu ya. Kita biarin dulu setelah rontok udah copot semua sayap sama ekornya, baru saya cabut. Masukin Recovery-nya baru di kandang bulat. kandang bulat. Itu cepat. Dan Ini mungkin Om Evan juga nanya kali ini. Lebih besar ya. Sangkarnya agak beda nih Om. Ya. Ini memang khusus atau bisa pakai sangkar biasa atau gimana Om? sebenarnya bisa pakai kandang nomor 1 cukup, udah cukup ya. Ini kan supaya ekornya tidak kena jeriji aja nih. Makanya kita pakai kandang yang lebih lebar. Custom ya. Kalau udah dewasa nanti tangkringan cuma 1 nih. Karena kan mentok ya. Iya. Rata-rata ya di atas 25 lah kan. Tuh, contohnya gitu. Iya nih, ini sahabat nih. Jadi yang Ini baru 5 bulan. mungkin nih kita ini nih. Nah ini detail nih. Kandang sangkarnya nih nggak kayak sangkar murai biasa nih. Lebih lebar. Lebih lebar, lebih pendek ya Om ya kayaknya ya. Iya, lebih pendek. Lebih Diameter 70 ya. Oh diameter 70. Sudah banyak kok yang jual. Udah banyak ya? Udah banyak. Nggak hanya 1-2 pengrajin aja? Udah lebih dari 3 lah. Oh lebih dari. Nah ini pastol dia Om ya? Asal Baru 5 bulan nih. 5 bulan masih dokter ya. Masih dokor, panjang ekornya udah berapa nih Om Mas Gur? Itu paling baru 22 ya. 23 Oh, ya. 23 nih. Ini pastol udah 23 cm. Ini Nah, terakhir. ini contoh bapaknya cuma 28 nih. Oh. Tapi kakaknya sudah 29 baru 8 bulan. Kakaknya dia. Kakaknya dia. Oh, ya. ini baru berapa? Ini baru 6 bulan kurang 5 bulanan ya. 5 bulan. Gitu. 2, 2, 3. Oke. Bapaknya cuma 28 nih padahal. Siap. Jadinya 8 nih. Seru juga sih ya. Nah, ini kemarin kan video saya sebelumnya kan murai batu warna nih Om Mas Gur. Iya. Sebagai breeder peternak. Punya nggak? Kalau saya nih, saya pengen deh ya. Ketika kemarin ke sana, gila, murai panda kan Om sana. Iya. Blorok bla bla bla. Kalau disatuin dengan ekor panjang nih, kira-kira gimana Om dari ilmu peternak? Ya. Bisa aja, cuman kan yang kalau blorok itu Nah, tidak pasti anaknya blorok. Nah, Itu oke. itu juga tergantung lagi nanti rezekinya sama stranya, gennya dia kuat apa enggak. Gitu. Yang namanya silangan pasti akan variasi dari keduanya itu bisa. Dan saya lihat udah beberapa yang mulai coba-coba itu praktek eksperimen gitu ya. panda dengan ekor panjang, Betul. kemudian ekor hitam panjang dengan Singapura yang balak notah yang putihnya sedikit. Ada juga Singapura Dengan niat dikit ekor panjang, tapi hitam semua. Ekor hitam panjang. Itu memang eksotis sekali itu. Harganya amazing lah kalau gitu. Iya, amazing ya. Amazing. Amazing. Itu susah memang. Saya juga pengen gitu. Iya, kemarin saya Om, pas kemarin kesana itu ada Om Iran ya, Om Iran. Gila nih kalau dia sama murai batu warna kan mereka sebutnya, murai batu warna di mix sama ekor panjangnya Pak Mahfud. Apa jadinya nih? Ngeri kan? Iya. Banyak yang udah mulai blorok sama Singapura di silangnya. Mas Pur nggak pengen? Nggak ada, belum ada? Belum pengen. Belum pengen. Belum pengen. Mau ini fokus di sini dulu Fokus ya. ini dulu ya. Terakhir deh Mas Pur. Kemarin punya albino cuman terbang. Albino mata merah hitam. Iya, merah, buat terbang. Udah Ganti duit, dewasa? ganti duit. Tuh, berarti bukan pekerja. Terbang masuk dompet. Oh, pernah masuk dompet. Iya. Lipat. Oh, itu ada ini nggak? Ada tips apa ya, pesan-pesan buat Kicomania penggemar ekor panjang, mulai batu ekor panjang, atau yang mau coba mulai belajar ternak atau apa, ada ininya nggak? Kan apalagi saat pandemi ini ya. Iya. Nah, habis pandemi ini ada Kalau ininya mau nggak? coba yang ekor panjang yang
misalnya dengan masih batasan dana ya, salah satu indukannya usahakan ambil yang murni aja. Jadi kansnya untuk dapetin keturunan yang panjang juga besar, lumayan besar lah. Peluangnya. Tapi juga harus bersiap menerima bahwa dia pendek juga. Iya. Nah, nanti pelan-pelan ditingkatin, pokoknya semakin ditingkatin aja darah murninya, nanti hasilnya juga akan semakin bagus. Tapi perawatan ternaknya sama dengan lain-lain. Sama dengan yang lain-lain. Sama dengan yang lain, Om. Iya betul. Cumannya kalau ketika dorong memang dia jemurnya memang sedikit aja. Kalau kita lebih sering di embun sama embun pagi pasti, sama mataharinya nggak lama aja. Kalau luas kandang ternak sama normal atau lebih tinggi atau baiknya nih untuk ekor panjang? Sebaiknya sih ya lebih besar. Lebih besar ya, karena dia gerakannya. Tapi kan kalau kita contoh yang Alantang sendiri kan iya, pendek minimalis aja, banget kan cuma dia. minimalis dia jadi. Iya. Jadi tergantung di tempatnya teman-teman aja, Nyaman. seperti apa. Iya. Kadang-kadang di tempat saya seperti ini, tempat orang lain ada yang mewah sekali. Iya, Nah, belum tentu cocok ya. Ada yang hanya kandang bulat pun jadi gitu Iya, kan. iya, benar. Yang penting kan kita melihatnya jangka panjang, dia bisa produksi terus-menerus apa enggak. Gitu. Jangan sekali jadi tapi macet saya. Sahabat Om Yud, itu tadi ngobrol-ngobrol kita tentang apa ya, belajar murai batu ekor panjang Terah Ring Alantang dan DDS David Dososa. Yang di luar sih udah ngetop banget ya Om ya. Iya. Mudah-mudahan ada manfaatnya obrolan kita sekarang. Itu aja, semoga terhibur, semoga bermanfaat. Om Yud dan Om Evan, Om Askur, Om Slam, kicaumania.id pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.